Jadi mata kita tuh nggak berasa kering, nggak berasa berat. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. So, di video kali ini kita akan ngebahas apa aja sih yang harus kalian perhatikan sebelum kalian beli soft lens. So, kalau kalian mau tahu apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita beli soft lens, just keep on watching. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, gue ini selalu pakai soft lens hampir tiap hari gitu. Dan kalau kalian lihat feeds gue di Instagram, itu tuh semuanya pakai soft lens. Gue pakai soft lens bukan karena mau gaya-gayaan, tapi gue emang punya mata minus yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya gue berfoto-foto pakai kacamata gitu, gue kurang nyaman. Jadi gue lebih milih pakai soft lens karena lebih simple aja gitu dan lebih cantik matanya. Apalagi kalau gue lagi make up, skincare kayak gitu-gitu, kalau pakai kacamata tuh rada susah kan. Dan gak jarang gue dapat pertanyaan apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau beli soft lens. Terus untuk pemula gimana? Terus soft lens yang bagus tuh gimana? Dan lain-lain. Itu gue dapat pertanyaan kayak gitu lumayan banyak. So hari ini kita akan bahas satu-satu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagi gue ada 6 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau beli soft lens. Kalau gue sih yang pertama banget gue perhatikan adalah kandungan airnya. Kenapa kandungan air? Karena tuh kalau misalnya kandungan airnya rendah, itu tuh bikin mata kita jadi kering plus kayaknya ngeganjel gitu. Karena besarnya kandungan air itu berpengaruh loh sama cairan yang ada dalam mata kita. Jadi cairan yang ada dalam mata kita tuh bisa keganggu kalau kadar airnya tuh rendah. Nah biasanya gue selalu cari soft lens yang kadar airnya tuh 45% ke atas. Itu tuh menurut gue udah lumayan nyaman. Tapi kategori soft lens itu 50% ke bawah itu sebenarnya termasuk ke dalam kandungan air rendah. Sementara 50% ke atas itu tuh termasuk kadar air tinggi. Tapi di gue sih 45% ke atas udah masuk ke nyaman. Soalnya di mata gue, kalau kandungan airnya kurang dari 45%, itu tuh bikin mata gue tuh lebih iritasi, merah, terus juga rasanya ngeganjel dan kering. Makanya kenapa gue nggak pernah beli soft lens yang kadar airnya di bawah 45%. Yang kedua, kalian pastiin jenis soft lens-nya. Jadi, soft lens itu tuh ada yang buat fashion doang, ada yang buat untuk membantu penglihatan kita, kayak yang gue pakai ini. Kalau kalian punya mata yang normal-normal aja, berarti kalian bisa pakai ke yang normal atau plano. Sedangkan kalau kalian yang matanya minus kayak gue kan bisa pakai yang minus. Di situ minusnya banyak, biasanya jaraknya itu 0,25 gitu. Jadi kayak 0,25, 5, 0,75 dan seterusnya kayak gitu. Ini gue pakainya sih biasanya di minus 3,75. Yang ketiga adalah waktu pemakaian soft lens-nya. Di sini soft lens tuh banyak banget waktu pemakaian soft lens-nya, tapi yang sering gue temui adalah 1 hari, 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan sampai setahun. Biasanya yang gue pakai sih yang bulanan untuk 1 bulan sama yang 6 bulan kayak gitu. Sebenarnya kalau yang ini nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu ya. Jadi tergantung kalian aja maunya tuh yang berapa masanya gitu. Tapi kalian juga jangan lupa untuk cek expired date-nya. Karena di setiap soft lens, di setiap boxnya juga ada expired date-nya. Jadi jangan sampai kelewat expired date gitu ya. Terus kalau kalian pakai soft lens yang bulanan kayak sebulan, 6 bulan, setahun, pastikan itu dirawat dengan baik dan airnya selalu diganti ya guys, walaupun kalian pakai atau enggak. Yang keempat adalah kenyamanan soft lens. Di sini gue biasanya pakai yang bahannya silicone hydrogel. Ini tuh bahan yang paling nyaman dan gue udah baca-baca juga silicone hydrogel ini adalah salah satu bahan ternyaman dan terbagus buat soft lens. Kenapa sih silicone hydrogel ini bagus? Karena jenis ini tuh memungkinkan oksigen untuk melewati kornea mata kita. Jadi mata kita tuh nggak berasa kering, nggak berasa berat, terus juga meminimalisir merah kayak gitu. So far yang jenis ini sih paling nyaman di gue untuk dipakai sehari-hari dengan waktu yang panjang gitu loh. Kayak seharian kayak gitu kayak masih oke di gue. Yang kelima ada warna dan diameter. Seperti yang kita tahu, warna soft lens itu banyak banget, plus diameternya juga berbagai macam kan. Tapi biasanya gue pakainya sih yang diameternya 14,1 sampai 14,5 itu paling gede. Jadi pastikan diameternya itu cocok di mata kalian gitu, biar nyaman. Untuk warna sih ini selera ya, tapi kalau gue pribadi gue suka banget warna-warna kayak abu-abu, coklat, biru. Biru paling gue suka. Karena menurut gue tuh bikin mata kelihatan hidup gitu kan. Tapi gue suka juga sih warna-warna yang kayak pink, terus juga hijau, itu gue juga suka. Untuk warna dan diameter sih sebenarnya selera ya. Dan yang terakhir adalah UV protection. Loh, kok soft lens ada UV protectionnya? Emang sih ini tuh rada asing di telinga kita, tapi sekarang tuh soft lens sudah banyak nih yang ngeluarin yang ada UV protectionnya untuk menjaga mata kita. Karena ternyata UVA dan UVB itu bisa merusak mata kita juga gitu loh. Nah itu dia tadi 6 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian beli soft lens.
Tapi kok banyak banget sih ribet, softline apa nih yang kira-kira punya semuanya gitu kan. Kalian pasti juga nanya itu gitu kan. Nah, salah satu merek Softlens yang gue rekomendasikan dan punya ke-6 tadi, ini adalah Softlens dari Miyacare. Ini tuh produk Taiwan gitu, tapi dia udah masuk Indonesia dan sudah terdaftar di Kemenkes RI, jadi aman untuk dipakai. Untuk Softlens dari Miyacare ini, dia punya 2 varian. Yang pertama ada yang daily, dia buat dipakai sehari-hari gitu, jadi sehari pakai terus buang. Sama satu lagi ada yang monthly, ini untuk jangka waktu 1 bulan. Nah, Miyacare ini ada berbagai macam warna yang bisa kalian pilih. Ada yang bening, ini tuh yang di light ini adalah yang bening. Jadi itu buat kalian yang nggak mau kelihatan pakai Softlens, kalian bisa pakai yang warna bening ini, si di light. Terus kalau kalian mau yang warna-warna, kalian bisa pakai yang seri Confidence. Ini dia ada yang daily sama ada yang monthly. Menurut gue warna-warna dari Softlens Miyacare ini bagus-bagus banget. Bener-bener kayak semuanya nyala tapi natural. Bener-bener lihat ini gue pakai yang daily shimmer grey, warnanya cantik banget kan, abu-abunya keluar tapi kayak masih natural gitu. Untuk yang daily kita dapat 5 pasang gitu, jadi bisa dipakai untuk 5 hari dan dia bentuknya kayak gini. Sementara untuk yang daily gini, dia tuh boxnya satu-satu ya, kayak gini. Jadi di dalam satu box cuma ada 1 Softlens. Jadi kalau kalian beli sepasang itu, kalian akan dapat 2 box kayak gini. Dan isinya satu-satu Softlensnya. Dan bisa dipakai selama 1 bulan. Nah, untuk yang Confidence Monthly ini, dia itu kadar airnya 45%. Masih nyaman banget dipakainya di mata gua. Dia tuh bener-bener gak ganjel sama sekali, walaupun kita pakai seharian gitu. Gak bikin mata merah, gak bikin mata kering, super duper nyaman. Terus untuk yang daily yang warna bening ini, yang di light, dia tuh kandungan airnya 47%, lebih tinggi daripada yang Confidence Monthly tadi yang berwarna. Sama-sama nyaman keduanya. Lalu untuk yang daily di light ini, dia itu kandungan airnya 47%, sama kayak si monthly. Sementara untuk yang Confidence daily ini, dia kandungan airnya lebih besar daripada si monthly tadi. Dia itu kandungan airnya 49%. Ini super duper nyaman sih. Ini beneran kayak nggak pakai Softlens, rasanya kayak nggak ada ganjelan apapun di mata lo, sumpah. Nah, Softlens Miyacare ini terbuat dari bahan silikon hydrogel yang emang tadi udah gue jelasin nyaman banget dan bagus banget untuk mata. Jadi itu dia nggak bikin mata kita kayak kering, terus juga oksigen masih bisa masuk, terus nggak bikin mata cepet lelah juga. Dan yang canggihnya lagi adalah Softlens dari Miyacare ini sudah punya UV blocking yang akan melindungi mata kita dari paparan sinar matahari gitu. Kalau Softlens bagus sih rasanya sumpah beda banget sama Softlens yang murah-murah gitu. Karena ini tuh beneran rasanya tuh enak banget di mata. Nggak ada rasanya itu loh, kayak udah kayak nggak pakai Softlens gitu. Enteng banget, serius. Buat kalian yang matanya minus kayak gue, mungkin bisa dipertimbangkan nih si Miyacare, karena emang senyaman itu sih. Even kalian di ruang ber-AC, ini tuh mata nggak akan kering. Nah, yang terakhir gue mau tunjukin kalian warna-warna dari Softlens Miyacare ini. Check this out. Nah, udah selesai deh pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Nah, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut, kalian langsung aja cek di Instagramnya miyacare.id karena di sana udah lengkap semua. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. And I'll see you on my next video. Bye-bye.